Tahukah kalian bagaimana nasib ruh seseorang setelah meninggal dunia? Apa yang sebenarnya terjadi saat nyawa terpisah dari jasad? Banyak yang membayangkan kematian hanya sebagai tidur panjang tanpa mimpi. Tapi tidak, bagi mereka yang mengingkari Allah, kematian bukanlah akhir. Justru, itulah awal dari penderitaan yang tidak berkesudahan. Saat malaikat datang. Saat seorang hamba yang tidak beriman berada di detik-detik terakhir hidupnya, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Mata yang dulu angkuh, kini hanya bisa menatap kosong. Mulut yang dulu banyak membantah ayat-ayat Allah, kini tak lagi mampu berbicara. Tangan yang dulu gemar bermaksiat, kini hanya bisa gemetar lemah. Dan di detik terakhir, udara tiba-tiba menjadi berat. Langit seolah-olah menjadi gelap. Seketika, ruang tempatnya berbaring dipenuhi makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh manusia lain. Mereka adalah malaikat. Namun bukan malaikat yang wajahnya bersinar lembut. Bukan malaikat yang membawa kabar gembira. Bukan malaikat yang menenangkan. Mereka adalah malaikat yang kasar dan kejam. Mereka datang dengan wajah yang mengerikan, lebih gelap dari malam tanpa bintang. Mata mereka penuh kemurkaan. Dan di tangan mereka ada kain kasar dari neraka, berbau busuk, lebih busuk dari bangkai yang membusuk selama berhari-hari. Saat ruh dicabut, maka datanglah malaikat maut. Ia tidak berbicara dengan lembut, tidak ada senyuman, tidak ada sapaan penuh kasih. Yang ada hanyalah suara yang menggelegar, mengguncang jiwa, membuat seluruh tubuh bergetar ketakutan. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah, keluarlah menuju murka dan azab Allah. Saat itulah ruh yang penuh dosa itu mencoba bersembunyi. Ia berusaha berpegangan pada setiap bagian tubuh. Ia menolak untuk keluar karena ia tahu yang menantinya bukanlah ketenangan, melainkan azab yang menyakitkan. Tapi, bisakah ruh melawan kehendak Allah? Tidak. Malaikat maut mencabut ruh itu dengan kasar, layaknya mencabut penggerak berduri dari bulu domba yang basah. Sakitnya tidak terbayangkan. Jika ruh orang beriman keluar dengan lembut layaknya tetesan air yang mengalir dari kendi, maka ruh orang kafir keluar dengan penuh penderitaan. Ia terkoyak, ia terseret, ia dipaksa keluar dari jasadnya yang dulu ia banggakan. Saat ruh dihina oleh malaikat, ketika ruh itu lepas, ia tidak disambut dengan kelembutan. Ia tidak diletakkan dengan penuh hormat. Sebaliknya, malaikat-malaikat kasar itu membungkusnya dengan kain neraka. Dan saat itu juga, sebuah bau yang begitu busuk muncul darinya. Bau yang lebih busuk dari bangkai. Bau yang menusuk hidung dan membuat semua malaikat di langit meludah jijik. Setiap malaikat yang dilewatinya bertanya, "Ruh siapakah yang busuk ini?" Dan mereka menjawab dengan penuh hinaan, "Ini adalah Fulan bin Fulan." Bukan dengan nama baik, bukan dengan kehormatan, tapi dengan nama terburuk yang pernah ia sandang di dunia. Ruh itu pun menangis, tapi penyesalan di saat itu sudah terlambat. Pintu langit yang tertutup selamanya. Namun, ketika ruh itu dibawa ke langit, sesuatu yang mengerikan terjadi. Pintu-pintu langit yang megah, yang biasanya terbuka bagi ruh-ruh yang beriman, kini tertutup rapat.
Setiap malaikat penjaga menolak membukanya. Mereka berkata, "Tidak ada tempat bagi jiwa yang busuk ini di langit." Maka ruh itu dilempar, dibuang begitu saja dari langit, terjatuh bebas, dan kembali ke bumi dengan kehinaan. Dan itulah yang difirmankan Allah. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Saudara-saudaraku, beginilah nasib ruh yang mengingkari Tuhannya. Sungguh, kehidupan dunia hanyalah sementara, tapi kematian adalah awal dari kehidupan yang kekal. Maukah kita menjadi ruh yang disambut dengan kasih sayang, atau justru yang dilempar dari langit dengan penuh kehinaan? Mari kita renungkan, mari kita kembali kepada Allah sebelum terlambat. Ya Allah, janganlah Engkau matikan kami, kecuali dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin.